Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ronald Perlaungan Pasaribu, mahasiswa pasca sarjana Institut Istiami. Vlog kali ini adalah sebagai tugas ujian akhir semester dari Bapak dosen Dr. Arif Haryanto. Mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik. Sebagai topik bahasan kita kali ini adalah kegagalan pasar dalam pandemi COVID-19. Oke saudara-saudara, jelas kita ketahui sampai hingga saat ini bulan Agustus kita masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Jelas ini berdampak sekali bagi dunia untuk keselamatan umat manusia, hingga berdampak ke segala leading sektor, apakah itu pendidikan, kesehatan, peribadatan, segala-galanya terguncang oleh pandemi COVID-19. Tetapi pemerintah Indonesia tidak tutup mata bahwa pemerintah tetap mengambil kebijakan-kebijakan demi keselamatan atau penyebaran COVID-19. Tentu upaya-upaya yang dilakukan pemerintah memiliki resiko atau bahkan menjadi bumerang, yaitu terutama bagi perekonomian. Bumerangnya adalah kesehatan atau ekonomi. Tentu biaya operasional untuk penanganan COVID-19 membutuhkan dana yang sangat besar yang ditanggung oleh pemerintah. Tapi sebaliknya, jika pemerintah pro perekonomian, bagaimana dengan keselamatan? Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah sampai hingga saat ini yang paling ngetren adalah langkah-langkah yang diambil PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Namun ini belum optimal hingga penyebaran COVID-19 hingga saat ini masih banyak, terutama di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur. Kebijakan-kebijakan yang diambil salah satunya adalah melakukan isolasi 14 hari di kediaman masing-masing, melakukan social distancing antar warga yaitu 1-2 meter. Yang ketiga adalah penyemprotan disinfektan, baik itu di pasum, pasos maupun di lingkungan masyarakat. Himbauan menggunakan masker dan sarung tangan, pemberian bantuan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Namun PSBB mengandung resiko, bahkan resiko terbesar hingga saat ini banyaknya pengangguran atau PHK akibat tidak beroperasinya industri maupun segala leading sektor. Adanya kebijakan tersebut dirasa menjadi bumerang di samping menyelamatkan masyarakat dan semakin luasnya penyebaran COVID-19 ini memiliki impact bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia cukup terhantam keras dengan penyebaran corona. Komite Stabilitas Sektor Keuangan KSSK dalam telekonferensinya menyatakan bahwa perkiraan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam skenario terburuk bisa mencapai 4%. Berdasarkan asesmen yang dilihat, BI, OJK, dan LPS memperkirakan 2,3% ekonomi bisa anjlok. Bahkan yang terburuk sama seperti Ibu Ani menyatakan 0,4%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya tingkat konsumsi rumah tangga yang diperkirakan 3,2%. Investasi yang tadinya diperkirakan akan meningkat sebesar 6%, akibat COVID-19 diprediksi justru merosot ke 1%, bahkan hingga ke 4%. Ekspor impor akan tetap negatif pertumbuhannya, merupakan salah satu indikasi dari kegagalan pasar di mana mekanisme yang tidak dapat diselesaikan permasalahannya oleh pemerintah hingga saat ini. Kegagalan pasar terjadi karena adanya permintaan demand, namun tidak ada supply untuk memenuhi permintaan. Sebaliknya kegagalan pasar disebabkan oleh beberapa hal secara umum. Yang pertama, adanya monopoli dan monopsoni. Yang kedua, eksternalitas positif dan negatif. Yang ketiga, faktor domestik yang tidak sempurna. 4. Kegagalan pemerintah, yaitu untuk mengontrol atau menanggapi isu-isu internasional. Yang kelima, resesi. Yang keenam, krisis. Yang ketujuh, inflasi.
Beberapa contoh kegagalan pasar selama pandemi COVID-19 diantaranya adalah dari sektor kesehatan, di mana pemerintah gagal memenuhi kebutuhan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan kebutuhan rumah sakit dalam penanganan COVID-19. Yang kedua adalah di leading sektor ekspor-impor, di mana lockdown di negara tetangga dan transportasi dibatasi. Yang ketiga adalah UMKM akibat dari PSBB, dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah sehingga tidak berjalannya UMKM. Yang keempat, sektor transportasi darat dan udara, di mana kita ketahui sempat dihentikannya penerbangan, bahkan hingga saat ini walaupun boleh terbang namun 50% dari kapasitas penumpang yang boleh di pesawat. Yang keenam, ada di sektor pariwisata. Hal ini adalah yang paling berpengaruh dalam menurunkan tingkat daya beli masyarakat. Dan selanjutnya ada relaksasi pajak yang diberikan sebagai solusi bagi pemajuan atau percepatan perekonomian oleh pemerintah. Ada pemberian BLT untuk masyarakat ataupun dampak dari PHK oleh para perusahaan-perusahaan. Dan pemerintah tetap menjaga distribusi bahan pangan dan pasokan untuk stabilitas negara. Ini salah satu bentuk kehidupan dasar masyarakat Indonesia. Pemberian kredit UMKM. Jadi OJK juga membuat satu kebijakan utang-utang sektor swasta untuk sementara diberikan relaksasi. Yang menjadi PR ke depan adalah pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan baru demi percepatan kemajuan perekonomian Indonesia. Tentu pemerintah ke depan mencarikan solusi untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia, yang dimana pendapatan negara semakin merosot. Apabila tidak diberikan terobosan-terobosan atau kebijakan-kebijakan yang baik, maka Indonesia ke depan tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu, tatanan kehidupan baru, yaitu yang disebut dengan new normal, adalah menjadi solusi kita untuk bersahabat dengan COVID-19. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia tidak terhantui oleh COVID-19, tapi bagaimana kita hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga ekonomi kita ke depan bisa lebih baik dan kehidupan warga negara lebih baik. Di mana sampai hingga saat ini sudah banyak terobosan-terobosan kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi Indonesia di tengah COVID-19. Di sektor jasa perdagangan ditandai dengan diterbitkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 02.01.335/2020 tentang sektor jasa dan perdagangan publik mendukung keberlangsungan usaha. Ini berhasil atau tidak, bagaimana warga Indonesia tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan. Tanpa kita bekerja sama dengan pemerintah, ini tidak akan berhasil tentunya. Sekian vlog ini saya buat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Terima kasih.